Yang depan gerak. Tegak gerak. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Ibu Guru. Semua sudah kenal, toh? Sudah. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran di hari ini, kita akan membiasakan diri dengan kebiasaan baik kita, yaitu berdoa. Ya. Yang kedua, untuk berdoa silakan. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Taufik. Saya cek dulu semua hadir hari ini. Semuanya hadir? Hadir. Hadir. Dua orang yang tidak masuk ya? Tidak hadir ya? Iya, oke. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran di hari ini. Materi yang akan Ibu ajarkan tentang tema 6, yaitu materi IPA dan Bahasa Indonesia. Tema 6, perpindahan kalor, perpindahan panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Ya, anak-anak perhatikan di depan. Ini untuk materinya, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Gambar yang ditampilkan di papan ini, silakan dilihat. Kemudian baca tulisannya. Apa yang kalian rasakan ketika memegang panci? Panas. Apa yang kalian rasakan ketika memegang panci? Rasa apa? Panas. Iya, panas. Kemudian mengapa pakaian basah yang dijemur bisa kering? Karena
lainnya mendidik. Ya, itu adalah penjelasan tentang yang tadi ditanyakan. Mengapa pakaian dijemur bisa kering, kemudian panci yang dipegang terasa panas. Kita masuk untuk materinya. Bahasa Indonesia untuk teks penjelasan atau nama lainnya eksplanasi. Teks penjelasan atau nama lainnya eksplanasi. Yang tadi itu sudah jelaskan mengapa matahari bisa mengeringkan pakaian atau pakaian dijemur bisa kering. Penjelasannya yang tadi, karena adanya perpindahan panas dari matahari ke pakaian sehingga pakaian itu bisa kering. Itulah teks eksplanasi atau penjelasan dari dua pertanyaan tadi. Itu yang terjadi di alam. Kemudian kita masuk untuk penjelasan atau teks eksplanasinya. Teks eksplanasi yaitu suatu paragraf yang memuat informasi tentang suatu tahapan, mengapa dan bagaimana, yang meliputi berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Peristiwa yang bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi yaitu mengenai peristiwa alam, peristiwa sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks eksplanasi atau teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Jadi teks penjelasan atau eksplanasi itu bisa kita temukan di berbagai media. Pertama, majalah atau televisi boleh. Kemudian apa lagi? Buku, ya, video, buku bacaan itu ada di dalamnya terkandung teks eksplanasi atau teks penjelasan agar anak-anak bisa mengerti. Oh iya, kenapa seperti ini matahari? Kenapa dia bisa mengeringkan pakaian? Karena panas dari matahari berpindah ke pakaian yang basah sehingga bisa kering. Ya, kemudian yang berikut. Sumber energi panas. Ini bacaan atau cerita untuk anak-anak. Sebagai contoh, satu paragraf yang ibu tampilkan. Kemudian kita akan mencari kata kunci. Kita akan mencari kata kunci dari paragraf yang ibu tampilkan di papan. Judulnya sumber energi panas. Ada yang bisa baca? Yang bisa baca itu kasih kesempatan untuk baca. Silakan. Kita bisa baca. Kalau begitu ibu yang baca dengarkan baik-baik. Sambil anak-anak baca di papan, ibu juga baca ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan energi panas terbesar. Benar tidak? Ya. Matahari merupakan energi panas terbesar. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Pernah dengar kata fotosintesis kan tidak? Matahari dia kena daun tumbuhan itu sehingga proses pembuatan makanan itu terjadi di situ. Ya toh? Kemudian makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Anak-anak, dari paragraf tadi, dari teks tadi yang ibu bacakan, yang anak-anak sudah bacakan di papan ini, kita akan mengidentifikasi kata-kata kunci. Identifikasi itu apa, Ibu Guru? Siapa yang tahu? Identifikasi itu apa? Menemukan. Kemudian memahami. Apa lagi? Mencari kata-kata kunci yang ada di dalam paragraf
lanjutkan dengan langkah-langkah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Langkah-langkahnya yang pertama, membaca bacaan. Ya, tadi Ibu suruh baca bacaan toh? Ibu juga sudah bacakan. Membaca bacaan atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Kemudian yang pertama, yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Kalau kita bicara tentang teks, bicara tentang penjelasan, bicara tentang paragraf, itu ada di mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam paragraf. Gagasan utama atau pokok pikiran adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kalimat intinya terdapat di bagian atas paragraf atau di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah untuk meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau jadi pokok pikiran yang tadi yang Ibu maksudkan ada di bagian atas utama paragraf atau di bagian akhir itu nanti akan diringkaskan menjadi gagasan atau pokok pikiran dari paragraf yang tadi, dari teks penjelasan yang tadi. Sampai di situ ada yang bertanya? Semua sudah paham? Pembelajaran selanjutnya yaitu tadi itu materi apa? Bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk materi selanjutnya yaitu suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Kalor tadi yang Ibu jelaskan di awal itu nama lainnya apa? Disebut juga apa? Panas. Ya. Kaitan. Kemudian suhu. Suhu ada yang tahu? Suhu itu apa? Ibu kasih contoh. Kalau anak-anak demam, panas tinggi ya, di rumah sakit, nanti dokter atau suster kasih apa? Akan di sini, yang ditaruh di ketiak atau di mulut. Ada alat kecil itu, yang ditaruh di mulut, ditaruh di ketiak. Namanya apa? Termometer. Gunanya untuk apa termometer? Mengecek apa? Suhu badan. Gunanya termometer itu mengecek suhu badan. Oh, ini panasnya sampai berapa derajat Celcius? Kalau derajat Celcius itu satuan yang digunakan satuan apa? Pak? Ya. Kemudian kita mulai dari panas. Panas atau kalor? Panas, perhatikan di papan anak-anak. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Panas dan suhu dua hal yang berbeda, tapi berkaitan. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa? Sumber energi panas. Contohnya apa? Yang tadi Ibu jelaskan itu matahari. Sumber energi panas yang pertama matahari.
Masukkan sedotannya. Namanya seperti ini, kan? Sedotan. Nah, silakan. Bersihkan, masih bagus. Apa? Itu. Naik tidak? Nah, perhatikan. Nah, lihat itu ada katanya di situ. Kalau didekatkan dengan air panas, maka airnya coba. Nah, air. Perhatikan, airnya naik tidak ikut sedotan. Naik tidak? Ibu itu berhasil. Iya, sudah berhasil toh? Iya, nanti ini kan. Kelompok 1 sudah berangkat dari panas ini. Ini kan pertanyaan di depan. Kerja itu yang pertama, apakah yang terjadi ketika termometer didekatkan dengan air panas? Apa yang terjadi ketika termometer yang digunakan membuat air didekatkan dengan air panas? Punya apa? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika termometer didekatkan dengan air dingin? Mengapa terjadi perubahan volume pada termometer? Jelaskan. Mengapa dia suhunya bisa naik dan mengapa suhunya bisa turun? Silakan. Jawaban pertanyaan itu di lembar LKPD tadi yang ibu bagi. Ibu jawab kan? Iya. Sudah itu. Silakan jawaban yang ada di jawab pertanyaan. Di sini tulis saja di gambar ini. Ini jawabannya. Ini dia. Itu yang buruk. Itu yang ini. Yang satu baca ke depan. Selesai kelompok 1 kelompok 2. Yang buruk langsung. Kita lagi lagi. Oh, sulit. Itu kasih waktu 2 menit saja. 2 menit untuk anak-anak masing-masing kelompok mengisi jawaban. Kemudian ketua kelompoknya ya teman-teman yang di belakang, anak-anak silakan dengarkan presentasi dari kelompok 2.
Nah, yang kedua, apa yang terjadi? Air rasa stroberi. Terima kasih semua tepuk tangan. Siapa tadi? Sedok? Semua tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan, ini adalah sumber energi panas bersama dengan manfaatnya. Perhatikan di papan. Kita akan belajar tentang panas. Kita akan belajar panas. Akibat perubahan suhu. Panas atau nama lainnya kan? Coba perhatikan anak-anak ini apa contohnya energi panas. Kalau dilihat ini gambarnya panas dari bumi. Nah, itu berarti, kemudian ini satu yang tadi dipraktekkan gesekan energi panas. Perhatikan di papan. Coba kumpulkan dulu alat-alat ini. Kumpulkan dulu. Ini energi panas. Oke. Harap teman-teman kembali lihat di papan. Ini adalah matahari. Sumber energi panas yang pertama yang terbesar adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas bumi terbesar di bumi. Lalu yang ini gambar apa? Pembuatan apa itu? Garam. Kemudian yang kedua, ini apa? Menjemur maka. Yang ketiga, tenaga listrik, tenaga solar cell yang ada di atas rumah itu. Kemudian di lampu jalan itu matahari, karena matahari kemudian lampu nyala. Api menghasilkan panas, nyala serta cahaya. Ini kalau digesekkan begini. Maka akan menimbulkan api dan panas. Betul atau tidak? Betul. Kalau orang tua dulu, belum ada korek itu, orang tua pakai apa? Gesek-gesek begini muncul kemudian api kemudian jadi kemudian yang berikutnya apa? Tangan. Tangan digosokkan menimbulkan panas. Coba semua ulang. Rasa panas tidak? Panas. Semakin lama semakin panas. Semakin lama semakin panas. Energi tidak dapat diciptakan dan dimutakan. Energi dapat berupa energi listrik
Kemudian yang kedua, alat ukurnya adalah kalorimeter. Alat untuk mengukur panas namanya kalorimeter. Kemudian dengarkan di depan. Yang digunakan adalah kalori atau joule. Pakai lambang J. Kemudian yang keempat, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Seperti contoh tadi, kalau masak taruh sendok goreng itu di dalam panci atau di dalam kuali, kita bisa merasakan panas ke sendok goreng. Oke, sampai di situ kita akan menyimpulkan yang tadi anak-anak sudah buat percobaan. Kemudian pembelajaran yang tadi berdasarkan percobaan tadi perhatikan di depan. Pada saat termometer dimasukkan ke dalam wadah air panas, maka volume air di dalam termometer akan naik melalui apa tadi? Sedotan. Nomor 2, pada saat termometer dimasukkan dalam wadah air panas, maka volume dalam termometer akan turun ke dalam wadah. Suhunya panas, berarti volume airnya naik. Berarti volume airnya turun. Ya, anak-anak sedang manis. Duduk yang baik. Kita akan dengan ini pembelajaran kita dulu yang baik ini. Silakan satu anak pimpin doa. Ibu minta dari yang perempuan yang belum bertugas. Ayo tulis. Shalom.